Perkenalkan, nama saya Krisna Wasisa Widantara. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis sumber daya lahan dan air atau ASLA pada sebuah daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran sungai atau DAS merupakan suatu unit atau suatu kawasan yang dibatasi oleh sebuah punggungan atau zona yang memiliki batas topografi. Zona DAS sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu zona headwater streams atau hulu, lower elevation streams atau zona tengah, serta lowest elevation atau zona hilir DAS. Yang mana ketiga zona ini memiliki karakteristik fisik yang berbeda, penggunaan yang berbeda, fungsi yang berbeda, serta kemampuan yang berbeda. Hal ini juga terkait dengan DAS yang berfungsi sebagai unit kesatuan lahan, unit kesatuan ekosistem, unit kesatuan hidrologis, dan unit kesatuan bentang lahan. Yang mana hal ini berhubungan dengan sumber daya lahan dan sumber daya air yang ada dalam DAS. Analisis sumber daya lahan dapat dilakukan dengan menginterpretasi dan menginvestigasi kemampuan lahan, serta kesesuaian lahan, yang mana kemampuan lahan merupakan kemampuan produksi atau kemampuan produktivitas lahan berdasarkan potensi kesesuaian lahannya. Selanjutnya, kesesuaian lahan dalam hal ini dapat dibagi menjadi kesesuaian lahan pertanian dan non-pertanian. Nah, adanya ketidaksesuaian antara kemampuan atau daya dukung lahan serta pemanfaatan lahan adalah hal yang menimbulkan adanya ketimpangan lahan. Ketimpangan lahan sendiri dapat berdampak kepada sumber daya lahan. Selanjutnya, dengan menganalisis berbagai permasalahan yang ada serta ketimpangan lahan, kita dapat memberikan sebuah rekomendasi penggunaan lahan yang bertujuan untuk sumber daya lahan yang lebih berkelanjutan. Berikutnya, analisis sumber daya air dapat dilakukan dengan mengetahui ketersediaan air dan kebutuhan air. Dalam hal ini, ketersediaan air terdapat ketersediaan air meteorologis, permukaan, dan air tanah. Sedangkan kebutuhan air merupakan banyaknya air yang dibutuhkan dalam sektor-sektor tertentu, misalnya domestik, pertanian, serta peternakan. Selain itu, kita juga dapat menganalisis sumber daya air melalui kerentanan dan pencemaran air. Namun diperlukan uji lab dan analisis yang lebih lanjut. Selanjutnya, dari berbagai data yang telah kita peroleh, dalam hal ini ketersediaan air dan kebutuhan air, kita dapat membuat sebuah indeks, yaitu indeks penggunaan air atau IPA, yang dapat menunjukkan seberapa banyak penggunaan air dan seberapa kritis sumber daya air yang terdapat pada suatu wilayah. Berikutnya, dari segala permasalahan yang ada, kita dapat memberikan rekomendasi penggunaan air yang baik dan berkelanjutan. Dalam hal ini, dapat berbentuk sebuah solusi dan penggunaan air yang lebih bijak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.